Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinovan Ramadhani dengan NPM 20234350037 dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mini project yang berjudul Algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi tingkat loyalitas pelanggan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan program. Pada bagian pertama terdapat proses import library. Library yang pertama adalah Pandas, yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel atau data frame. Dengan Pandas, proses membaca, menampilkan, dan mengelola data menjadi lebih mudah. Kemudian ada NumPy, yang digunakan untuk membantu proses perhitungan numerik agar lebih cepat dan efisien. Selanjutnya terdapat Matplotlib, yang berfungsi membuat grafik sehingga data dapat divisualisasikan dan lebih mudah dipahami. Saya juga mengimpor beberapa library dari scikit-learn, yaitu train_test_split, untuk membagi data menjadi data latih dan data uji, GaussianMB sebagai algoritma klasifikasi Naive Bayes, Accuracy_score untuk menghitung akurasi model, Confusion_matrix untuk melihat hasil prediksi benar dan salah, serta Classification_report untuk menampilkan nilai precision, Rachel, F1 score, dan support. Setelah semua library berhasil diimpor, saya membuat dataset secara manual menggunakan diksionari Python. Dataset ini terdiri dari 4 atribut, yaitu frekuensi belanja, total belanja, lama menjadi pelanggan, dan loyalitas. Data yang digunakan berjumlah 20 pelanggan dengan 3 kategori loyalitas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berikutnya, diksionari tersebut saya ubah menjadi data frame menggunakan fungsi PD data frame. Setelah data frame terbentuk, saya menampilkan isi data menggunakan fungsi head untuk memastikan data telah tersusun dengan benar. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi info. Fungsi ini menampilkan jumlah data, tipe data setiap kolom, serta memastikan bahwa tidak ada data yang kosong atau missing value. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa seluruh data sudah lengkap sehingga siap digunakan. Tahap berikutnya adalah encoding pada kolom loyalitas menggunakan label encoder. Hal ini dilakukan karena algoritma Naive Bayes hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Kategori rendah diubah menjadi angka 0, sedang menjadi 1, dan tinggi menjadi 2. Setelah proses encoding selesai, saya menentukan variabel X sebagai data fitur yang terdiri dari frekuensi belanja, total belanja, dan lama menjadi pelanggan. Sedangkan variabel yang merupakan target klasifikasi, yaitu loyalitas. Kemudian dataset dibagi menggunakan train_test_split dengan nilai test_size sebesar 0,2, sehingga 80% data digunakan sebagai data latih dan 20% digunakan sebagai data uji. Saya juga menggunakan random_state 42 agar hasil pembagian data tetap sama setiap kali program dijalankan. Setelah data berhasil dibagi, saya membuat model menggunakan Gaussian Naive Bayes. Algoritma ini dipilih karena sesuai untuk data numerik dan bekerja berdasarkan perhitungan probabilitas setiap kelas. Selanjutnya, model dilatih menggunakan fungsi model fit. Pada tahap ini, model mempelajari hubungan antara ketiga variabel masukan dengan tingkat loyalitas pelanggan. Setelah proses pelatihan selesai, dilakukan proses prediksi menggunakan mode predict terhadap data uji. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan data sebenarnya sehingga dapat diketahui apakah model telah bekerja dengan baik. Berikutnya dilakukan evaluasi model menggunakan Accuracy_score. Nilai akurasi menunjukkan persentase keberhasilan model dalam melakukan klasifikasi. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin baik performa model. Selain akurasi, saya juga menggunakan Confusion Matrix. Confusion Matrix menunjukkan jumlah data yang berhasil diprediksi dengan benar maupun yang salah pada masing-masing kategori loyalitas. Kemudian ditampilkan Classification Report yang berisi nilai precision, Rachel, F1 score, dan support. Keempat nilai tersebut digunakan untuk mengevaluasi kualitas model secara lebih rinci. Selanjutnya saya membuat scatter plot menggunakan Matplotlib. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara frekuensi belanja dengan total belanja. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pelanggan yang lebih sering berbelanja umumnya memiliki total belanja yang lebih besar. Berikutnya saya melakukan prediksi terhadap pelanggan baru dengan memasukkan nilai frekuensi belanja,
total belanja, dan lama menjadi pelanggan. Model kemudian menghasilkan prediksi berupa kategori loyalitas pelanggan. Agar hasil prediksi lebih mudah dipahami, angka hasil prediksi dikembalikan menjadi teks menggunakan fungsi inverse underscore transform, sehingga hasil akhirnya tampil sebagai rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya hasil prediksi ditambahkan ke dalam data frame sehingga setiap pelanggan baru memiliki informasi mengenai tingkat loyalitasnya. Pada bagian terakhir, hasil prediksi disimpan ke dalam file CSV menggunakan fungsi to_sv. Dengan cara ini, hasil klasifikasi dapat dibuka kembali menggunakan Microsoft Excel ataupun aplikasi pengolah data lainnya. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Gaussian Naive Bayes mampu mengklasifikasikan tingkat loyalitas pelanggan berdasarkan frekuensi belanja, total belanja, dan lama menjadi pelanggan. Walaupun dataset yang digunakan masih sederhana, program ini telah menunjukkan tahapan lengkap penerapan machine learning mulai dari pengolahan data, pelatihan model, evaluasi, visualisasi, hingga penyimpanan hasil. Demikian penjelasan program yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.